salah akan mengaburkan cara kita melihat peluang. Dengan membersihkan pikiran, dunia ini akan terasa lebih luas dan penuh dengan rezeki. Tonton video ini dan lihat bagaimana pola pikir dapat mendatangkan rezeki. Saya pernah berada di titik di mana harapan itu terasa semakin jauh dan semakin pudar. Dulu saya yakin bahwa setiap usaha akan membuahkan hasil, tapi kenyataannya semakin saya mencoba, semakin saya merasa terjebak. Kadang hidup membawa kita pada saat-saat yang membuat kita meragukan segala hal. Namun saya menemukan bahwa terkadang yang perlu kita ubah adalah cara kita berpikir. Dunia digital membuka banyak peluang baru dan pola pikir yang tepat bisa mengubah segalanya. Sekarang mari kita mendatangkan rezeki. Pertama, pola pikir kelimpahan. Dalam buku The Abundant Mindset karya Stephen Covey, ia menulis, pola pikir kelimpahan mengajarkan kita untuk melihat dunia dengan tempat yang penuh dengan kemungkinan, bukan kekurangan. Covey menjelaskan bahwa mereka yang memiliki pola pikir ini percaya bahwa segala sesuatu yang mereka butuhkan sudah tersedia bagi mereka. Dan dunia ini penuh dengan peluang. Pola pikir kelimpahan bukan sekedar keyakinan, tetapi cara hidup yang memungkinkan kita untuk terus berkembang meskipun di tengah tantangan. Cobalah untuk merenung sejenak, apakah kamu sudah mulai mengubah cara pandangmu? Apakah kamu melihat kesempatan di balik setiap kesulitan? Atau justru merasa terbatas oleh keadaan? Seperti yang diungkapkan oleh Stephen Covey, orang yang memiliki pola pikir kelimpahan tidak pernah takut untuk mengambil langkah maju karena mereka tahu dunia ini penuh dengan peluang, bahkan di saat-saat yang paling sulit sekalipun. Dengan pola pikir ini, kita bisa lebih mudah bersyukur atas apa yang kita miliki dan terus mencari cara untuk tumbuh. Jika kamu bisa mulai menemukan pola pikir kelimpahan dalam hidupmu, kamu akan melihat dunia dengan cara yang lebih luas. Dunia ini tidak sepi, dan kesempatan untuk berkembang selalu ada. Sudahkah kamu mulai melihat kelimpahan dalam hidupmu, atau apakah kamu masih terjebak dalam pola pikir kekurangan? Yang kedua, pola pikir berbagi. Bill Gates adalah contoh nyata dari kekuatan pola pikir berbagi. Tidak hanya dikenal sebagai salah satu orang terkaya di dunia, tetapi Gates juga memfokuskan banyak energi dan kekayaannya untuk membantu sesama. Ia berkata, memberi adalah cara terbaik untuk merasa lebih kaya, tidak hanya dalam hal materi, tetapi juga dalam kebahagiaan dan kepuasan batin. Pertanyaan ini menunjukkan dengan jelas bahwa memberi bukan hanya soal uang, tetapi juga tentang memberi perhatian dan dukungan. Bahkan sebuah studi dari Harvard Business Review menemukan bahwa orang yang lebih sering memberi melakukan kebahagiaannya lebih tinggi. Coba renungkan, apakah kamu sudah memberi cukup banyak dalam hidup kamu? Memberi tidak selalu tentang materi, tetapi juga bisa berupa waktu, tenaga, atau perhatian kepada orang lain. Seperti yang kita lihat dari Bill Gates. Dengan memberi, kita membuka lebih banyak kesempatan dan hubungan yang membawa keberkahan dalam berbagai bentuk. Memberi menurut pola pikir ini bukan hanya membuat orang lain merasa tetapi juga membuka jalan bagi lebih banyak rezeki dalam hidup kita. So, apakah kamu siap untuk memberi lebih dan merasakan dampak positif dalam hidup kamu? Yang ketiga, pola pikir berani bertindak. Hidup ini bisa kita ibaratkan seperti sebuah taman yang penuh dengan benih impian. Setiap impian kita adalah benih yang membutuhkan perhatian dan usaha untuk tumbuh. Namun benih-benih itu tidak akan berkembang jika kita hanya menunggu atau berharap. Tindakan kita seperti air dan sinar matahari adalah yang memberikan kehidupan pada impian-impian tersebut. Contohnya adalah seorang karyawan yang memulai usaha sampingan meskipun kecil di awal dengan ketekunan dan keberanian untuk bertindak. Usaha tersebut akhirnya bisa berkembang menjadi sumber penghasilan tambahan yang signifikan. Pola pikir ini mengajarkan kita bahwa keberanian untuk bertindak adalah langkah pertama untuk membuka kesempatan. Tanpa bertindak, kita hanya akan terjebak dalam impian yang tidak pernah terwujud. Tindakan adalah kunci dari perubahan yang kita inginkan. So, apakah kamu sudah berani mengambil langkah pertama untuk mewujudkan impianmu? Atau masih menunggu kondisi yang lebih sempurna? Ingat, setiap langkah kecil yang kita ambil, meskipun terlihat sederhana, bisa membuka jalan menuju rezeki yang lebih besar. Yang
pola pikir positif terhadap uang. Aristoteles, filsuf besar, pernah mengatakan, uang adalah alat, bukan tujuan. Pandangan ini mengajarkan kita bahwa uang bukanlah hal yang harus kita takuti atau anggap sebagai sesuatu yang kotor. Uang merupakan sarana yang memungkinkan kita untuk mencapai tujuan yang lebih besar, seperti kebahagiaan, kebaikan, dan pencapaian hidup yang lebih bermakna. Ketika kita menganggap uang sebagai alat, kita bisa menggunakannya dengan kebijaksanaan untuk meningkatkan kualitas hidup tanpa terjebak pada obsesi atau keserakahan. Contohnya, seseorang yang belajar mengelola uang dengan bijak dengan hanya memperoleh kestabilan finansial, tetapi juga dapat lebih banyak memberi kepada orang lain, membuka peluang untuk berbagi dan berkontribusi dalam kehidupan sosial. Dengan pola pikir yang tepat, uang tidak lagi menjadi musuh, tetapi menjadi jalan untuk mewujudkan impian dan memberi manfaat bagi sesama. Sudahkah kamu mulai melihat uang sebagai alat yang bisa mendukung tujuan baik dalam hidupmu? Mengubah cara pandang kita terhadap uang bisa membawa kita pada rezeki yang lebih sehat dan kesempatan-kesempatan baru yang tak terduga. Yang kelima, menghargai uang sebagai sumber kebaikan. Bayangkan uang sebagai kunci yang membuka pintu-pintu kesempatan. Ketika kita menggunakannya dengan bijak, kunci ini tidak hanya membuka jalan untuk mencapai impian kita dan memberi kenyamanan, tetapi juga memberi kita kekuatan untuk membantu orang lain. Uang yang dikelola dengan niat baik dapat digunakan untuk mendukung mereka yang membutuhkan, menciptakan peluang baru, atau membangun program-program sosial yang memberikan manfaat besar bagi banyak orang. Uang bukanlah sumber keserakahan atau pemberontakan, tetapi sarana untuk untuk memberi dan menerima, serta menciptakan perubahan positif dalam masyarakat. Dengan begitu, uang tidak hanya menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi juga untuk menyebarkan manfaat yang lebih besar. Yang keenam, menerima uang sebagai alat untuk meningkatkan kualitas hidup. Dalam bukunya The Psychology of Money, karya Morgan Housel, ia menulis, uang adalah alat yang bisa memberikan kebebasan, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga untuk memperbaiki kehidupan kita secara keseluruhan. Housel mengajak kita untuk melihat uang sebagai sarana yang memungkinkan kita untuk membuat pilihan hidup yang lebih baik, dari pendidikan hingga kesehatan dan kesejahteraan mental. Dengan mengalokasikan uang untuk investasi pada diri sendiri, seperti mengikuti kursus atau perbaikan kesehatan, kita membuka kesempatan lebih besar untuk pertumbuhan pribadi. Ini bukan hanya soal memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menciptakan kualitas hidup yang lebih baik. Apakah kamu sudah memanfaatkan uang untuk meningkatkan kualitas hidupmu? Sudahkah kamu melihatnya sebagai alat untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi dan lebih bermakna? Inilah waktunya untuk menjadikan uang sebagai sarana yang mendukung perjalanan hidupmu. Selama ini kamu percayai tentang rezeki dan uang? Apakah membuatmu tumbuh atau justru membatasi? James Allen pernah berkata, kita menjadi apa yang kita pikirkan. Pikiran kita adalah benih dan hidup kita adalah hasil panennya. Jika kita menanam keyakinan yang sempit, maka hasilnya pun akan sempit. Tapi jika kita menanam pola pikir kelimpahan, keberanian, dan niat yang tulus, hidup pun perlahan akan memberi jalan. Bisa saja selama ini kamu terlalu sibuk mengejar hingga lupa memperbaiki cara berpikir. Padahal kadang yang perlu diubah bukan jalannya, tapi cara melangkah. Saya mengajak kamu untuk merenung lebih dalam. Apakah pola pikirmu sudah cukup membuka jalan bagi kehidupan yang kamu impikan? Atau justru selama ini kamu diam-diam menghalangi langkahmu sendiri? Setiap perubahan dimulai dari kesadaran, dan kesadaran bisa tumbuh dari akal sehat. Komen dan subscribe channel ini, karena hidup akan jauh lebih indah jika dijalani bersama dalam pemahaman yang lebih dalam. Mata yang kotor, pola pikir yang salah akan mengaburkan cara kita melihat peluang.
Dengan membersihkan pikiran, dunia ini akan terasa lebih luas, Ki. Tonton video ini dan lihat bagaimana pola pikir dapat mendatangkan rezeki.